Cerita ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1-54 yang berjudul Daud dan Goliat. Saat itu orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul dan berkemah di Sokho. Saul dan orang Israel juga berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya yang berhadapan dengan orang Filistin. Saat itu, keluarlah seorang pendekar dari Filistin yang bernama Goliat, yang berasal dari Gad. Goliat sangatlah tinggi, tingginya 6 hasta sejengkal. Ia menggunakan ketopang tembaga di kepalanya dan juga baju zirah bersisik yang beratnya mencapai 5.000 sikal tembaga. Ia juga menggunakan tembaga di kakinya dan bahunya memanggul lebing tembaga. Tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya memiliki berat 600 sikal besi. Dan juga terdapat seorang yang membawa perisai berjalan di depannya. Kemudian Goliat berseru kepada barisan Israel, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangnya? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah seorang bagimu, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperan melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Daud merupakan anak seorang dari Efrata dari Bethlehem, Yehuda yang bernama Isai. Isai memiliki 8 anak laki-laki dan Daud merupakan anak bungsu. 3 anak Isai telah pergi berperang mengikuti Saul dan Daud membantu Isai mengembalakan dombanya di Bethlehem. Kemudian berkatalah Isai kepada Daud, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Kakak tertua Daud bernama Eliab mendengar perkataan Daud dan berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja." Perkataan tersebut diberitahukan kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Kau mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Dan Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerangku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dia hajar hambamu ini. Dan orang Filistin itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Kemudian Saul memakaikan Daud baju zirah dan mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Dan berkatalah Saul, "Pergilah, Tuhan menyertaimu." Kemudian berkatalah Daud kepada Saul, "Berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya."
Ia meninggalkannya dan ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu pun juga mendekati Daud dan menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dan menghinanya karena Daud masih muda. Orang Filistin itu berkata, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung di utara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada mereka, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini aku akan memberikan mayatnya dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya menggenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab ini tangan Tuhanlah bertempur, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.